Ruang Dewa Beladiri, bab 286 sampai dengan 290. Bab 286 akibatnya. Pasukan koalisi Mozu kehilangan semua jalan ke celah-celah di ruang angkasa, ingin menutup celah-celah di ruang angkasa, tetapi orang-orang Yuan Yuanzong akan membiarkan pihak lain berharap, terutama Wu Rutian dan yang lainnya, hanya mengalami rasa sakit karena kehilangan kepala lama. Sekarang sudah menahan kesedihan, melampiaskan semua kemarahan, dan dengan cepat membunuh Mozu di sekitar celah. Wu Biantian seperti dewa pada umumnya, semua cara untuk memotong melon dan sayur-sayuran, membunuh beberapa tuan dari dunia legendaris, napas Wu Biantian dengan horor yang kuat, setengah dari kakinya telah memasuki dunia suci, kecuali bahwa selain bayangan suci orang mati, koalisi Mozu tidak bisa lagi menemukan seorang master yang dapat menghentikan seni bela diri. Kali ini sekte terbakar dalam kemarahan dan diserang oleh pintu. Kehilangannya tidak terlalu besar. Ye Xiwen bergegas ke celah angkasa di puncak Qianyu. Puncak Qianyu ini dibuat khusus untuk Ye Xiwen, seorang pro murid. Puncak mengambang biasa semua diluncurkan, dan mereka tidak berada dalam pukulan penuh dari para penguasa legendaris. Apalagi puncak Qianyu milik Ye Xiwen sebanding dengan kekuatan horor dari puncak legendaris. Nenek moyang yang berumur 10.000 tahun adalah puluhan ribu tahun, dan ada kurang dari 10 puncak mengambang seperti itu. Hanya para murid yang memenuhi syarat untuk memiliki benteng perang teratas. Tidak banyak murid. Penting untuk diketahui bahwa membangun benteng seperti itu jauh lebih sulit daripada melatih prajurit yang memiliki kekuatan yang sama, dan sumber daya yang dikonsumsi hampir 10 kali lipat. Namun, benteng perang ini biasanya tidak muncul di gunung-gunung. Ketika mereka mencapai momen paling kritis, mereka memiliki efek besar. Mereka yang baru saja pergi ke para penatua tidak ada di sana. Mereka dapat mengandalkan benteng perang ini untuk menghentikan koalisi Mozu. Penggerebekan dari para master legendaris itu. Di bawah perintah Ye Xiwen, Qian Yufeng terus-menerus menghancurkan para penguasa Mozu di sepanjang jalan. Semua jalan masuk ke celah, di ujung lain dari celah, adalah sebuah lembah, yang mencakup sebuah lembah setidaknya 1000 km persegi. Meskipun Ye Xiwen tidak tahu di mana ini berada di negara Dayue, tetapi juga tahu bahwa itu pasti merupakan pangkalan Mozu itu. Benar saja, seluruh lembah mendidih tidak jauh dari sana, dan banyak dari penguasa Mozu terangkat, dan banyak mesin perang didorong keluar, dan para penyihir sihir menyapu langsung. Di puncak Qianyu, aura segera didukung, dan seluruh 1000 bulu dilindungi. Meskipun daya tembaknya sangat mahal, itu bukan masalah aura. Pastikan untuk mengkonsumsi lebih dari 1 utas selama pertempuran, bahkan benteng perang ini sangat mudah digunakan, tetapi masih belum dibangun. Bahkan jika itu adalah sumber daya 1 yuan, itu tidak akan cukup untuk menghasilkan lebih banyak. Sui Kun, Sui Dian Dian Dian, boom! Serangan mengerikan itu langsung menghantam aura Qian Yufeng, dan seluruh 1000 puncak bergetar. Hancurkan! Perintah Ye Xiwen, seluruh bulu 1000 mulai terbang dalam sekejap, bergegas ke lembah, seluruh serang penyerang ribuan puncak langsung diluncurkan, jalan yang tak terhitung jumlahnya diludahkan, seluruh lembah cepat, itu dibajak lagi, dan puncak mengambang yang mengikutinya melayang. Dengan kepala seni bela diri dan banyak tetua surgawi sebagai pelopor, ada banyak benteng perang yang mengerikan di belakang, sehingga kekuatan mengerikan langsung membajak seluruh kamp, dan tak terhitung penguasa Mozu tidak bisa menghentikannya. Dieliminasi. Siapa? Semburan ledakan dari kamp, cakar mengerikan yang langsung ditangkap, puncak mengambang yang terlambat untuk melarikan diri langsung dicengkeram, dan kemudian dihancurkan. Para murid di atas terluka parah. Hei! Wu Sutian menjerit dengan dingin, dan sebuah pedang dilempar keluar. Itu juga merupakan metode pedang-pedang. Sekte satu potong ini adalah metode yang paling tinggi untuk menghantam pedang, tetapi tidak seperti kepala yang lama. Pedang dari kepala yang lama lebih kembali ke kebenaran. Itu hanya tamparan di muka pedang. Dan aturan pedang Wu Diantian bahkan lebih tajam. Pedang menghancurkan langit, langsung mematahkan cakar,
pedang mengerikan menyapu seluruh kam untuk menggambar selokan besar, membunuh tidak tahu berapa banyak tuan. Ah! Jeritan datang, sesosok jatuh dari kekosongan, dan seluruh pergelangan tangan terpotong oleh Wu Broken. Hei! Wu Suotian pedang lain memacu masa lalu, menghancurkan kehampaan, dan dia menabrak kabut berdarah di udara, menghancurkan tangan dan kesedihan dunia tanpa belas kasihan, keluhan di hati untuk dicurahkan. Di bawah kepemimpinan Wu Broding, seluruh murid Yuanzong gila, dan iblis dan penyembah di kam tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka ditatap oleh para murid Yuanzong yang marah ini. Bagaimanapun, jalan menyapu masa lalu dan membantai masa lalu. Hanya setelah setengah hari seluruh pertempuran akhirnya berakhir. Tidak seorang pun di seluruh kam bisa melarikan diri. Semua iblis dan penyembah terbunuh. Sejak mereka tidak memiliki guru suci ini, mereka sudah itu adalah malapetaka. Pertempuran Yuanzong menghancurkan seluruh negara Dayue. Dalam pertempuran ini, dinasti Yuan menderita kerugian besar. Kedua belah pihak mengirim master suci. Setelah pasukan lain mendengarnya, mereka semua merasakan napas lega. Guru suci untuk seluruh Dayue Guo secara strategis bersifat represif. Tapi untungnya, semua orang merasa lega bahwa hasil dari pertempuran ini adalah bahwa keduanya dikalahkan, para suci Mosu terbunuh, tetapi kepala tua Yuanzong juga disembuhkan karena cedera. Berubah. Setelah pertempuran ini, seluruh Mosu dan penyembahan iblis menghadapi beberapa kekuatan untuk mendapatkan sakit kepala. Pada dasarnya setelah waktu ini jelas, setelah menghela napas lega. Namun, kehilangan Yuanzong juga tidak jauh lebih kecil. Pada dasarnya, sepertiga dari murid telah rusak, bahkan ratusan murid sejati yang menjadi tulang punggung tentara juga menderita ratusan kematian dan luka-luka. Para tetua yang paling over the counter telah kehilangan lebih dari 30%. Meskipun para tetua-tetua bergabung dengan pertempuran di belakang, mereka tidak muncul di medan perang sebelumnya, tetapi mereka harus bertemu dengan tim Master Mosu yang menyusup ke belakang. Kali ini, untuk Yuanzong, dapat dikatakan bahwa kerugiannya berat, dan kekuatan kerusakan bertambah hingga lebih dari sepertiga. Ini tidak serius, tetapi tidak ada kekuatan untuk berani berpikir buruk tentang Yuan. Bagaimanapun, Yuanzong hanya rusak parah kali ini, dan itu tidak hancur. Sekte 1 Yuan lebih dari 10.000 tahun. Tidak bisakah Anda memiliki kartu? Dalam sejarah dinasti Yuan, hal-hal yang lebih serius telah terjadi daripada ini. Bukankah kamu datang seperti ini? Tidak ada yang berpikir bahwa dinasti Yuan akan jatuh. Namun, pada saat ini, dinasti Yuan tidak bermaksud menghilang, sebaliknya pemakaman besar diadakan, mengundang banyak orang dengan kepala dan wajah yang akan datang, terutama kepala tua. Karya layanan peringatan. Usia kepala tua itu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sekarang Dayue adalah generasi yang lebih muda di negara ini. Saya tidak tahu itu sebelumnya. Ketika Mosu menyerbu, itu harus diselesaikan. Baik cinta dan alasan harus datang. Jika tidak ada kepala tua, maka iblis suci hanya benar-benar mampu menyapu seluruh negara Dayue. Di puncak gunung di Yuanzong, dua sosok berdiri di atas gunung, angin yang bertiup di kepala masih seperti mata air hangat. Membuat orang malas dan nyaman. Ye Siwen melihatnya, dan seluruh Yuanzong berada dalam tahap rekonstruksi, sebuah adegan antusiasme. Kenapa kamu tidak pergi ke Akademi Zhenwu? Tanya Ye Siwen, orang di sebelahnya sebenarnya adalah pemimpin tertinggi generasi muda Liu Yuncheng. Pedang itu bebas debu, dan pedang itu berdebu. Ini adalah kota Yunyun yang datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Lama. Salah satu wakilnya, biarkan Ye Siwen menjadi sedikit aneh. Anda harus tahu bahwa pedang itu bebas debu pada generasi muda Liu Yuncheng. Ia termasuk dalam kelas teratas. Ini juga merupakan kesempurnaan yang hebat di bidang kebenaran. Tidak jauh dari legenda setengah langkah. Hampir tidak lebih lambat dari Ye Siwen. Tentu saja, Ye Siwen telah diabaikan secara selektif. Keadaan asli pedang jauh lebih tinggi darinya. Perbaikan ke Akademi Zhenwu seperti itu tidak menjadi masalah sama sekali,
meskipun itu hanya murid kepercayaan di Akademi Zenwu, itu hanya untuk murid biasa, memiliki potensi untuk pedang dan debu. Murid, tidak sulit untuk menjadi murid terdaftar, dan bahkan menjadi orang asing dalam beberapa tahun. Pedang jauh dari budak pedang ke posisi saat ini, dan itu menganggur. Budak-budak, Ye Xiwen tahu bahwa di kota Liuyun, yang disebut budak pedang adalah budak yang membantu para murid kota Liuyun untuk mendukung pedang mereka. Biasanya mereka memiliki kesempatan untuk melihat para murid Liu Yuncheng berlatih seni bela diri, tetapi apa gunanya cahaya, seperti pedang budak hanya bisa menumbuhkan seni bela diri tingkat terendah, tetapi meski begitu, pedang masih bergegas sampai ke posisi teratas generasi muda Liu Yuncheng. Dapat dikatakan bahwa di antara tuan-tuan generasi muda yang juga disebut 8 kaisar dan sejenisnya, bakat pedang adalah yang tertinggi, dan orang lain tidak dapat melakukan posisinya dalam posisinya. Masa depan juga masa depan. Tidak ada batasan, bahkan di tempat Akademi Zenwu, Ye Xiwen percaya bahwa pedang tidak akan pernah luput dari perhatian. Ini juga terjadi. Jadi bahkan jika hubungan antara pedang dan 8 kaisar agak memusuhi Ye Xiwen tidak merasa jijik dengannya. Mulin berkomentar sebelumnya, ini adalah idiot pedang, dan tidak ada sisi hati, hanya pedang, lebih murni dari kendo Muling. Muling sangat menyukainya, jadi dia tidak membunuhnya sebelumnya. Karakter seperti itu harus menjadi orang pertama yang pergi ke Akademi Zenwu, bagaimana itu bisa bertahan? Wajah pedang dengan wajah berdebu masih berupa ekspresi ringan, mengatakan, karena adik-adik yang kubawa sudah mati. Ye Xiwen tiba-tiba mengerti bahwa saya takut bahwa karena hal-hal di Pulau Wan Yao, murid-murid Liu Yuncheng dan keluarga kerajaan paling banyak terbunuh dan terluka. Jika 8 kaisar juga tidak dapat lepas dari kesalahan, apalagi pedang adalah budak pedang. Tapi itu tidak masalah. Caraku, itu dibuka oleh pedangku. Ye Xiwen mengerti bahwa pedang itu berdebu, mungkin juga menyukainya untuk pergi ke jalur penilaian biasa. Itu benar, aku harus pergi ke Akademi Zenwu untuk penilaian, hanya berjalan seiring. Bab 287 memulai perjalanan. Setelah Ye Xiwen memasuki proses rekonstruksi di dinasti Yuan, tidak lama sebelum ia berangkat ke Akademi Zenwu, semua personil militer yang pergi ke Akademi Zenwu akan memilih untuk pergi jauh-jauh dan mengasah masa lalu. 1 tahun kemudian, di Zenwu Chenghui dan Zenwu Cheng di mana Akademi Zenwu berada. Tercatat dalam sejarah umat manusia, kota pertama yang dibangun oleh kota ini juga merupakan salah satu kota paling megah di dunia nyata. Bukan milik kekuatan apapun, tetapi milik sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Sui Kun, Sui Dian. 10 hari kemudian, Sunan House, sebuah kota antara Kekaisaran Daming dan perbatasan 10 negara di Tenggara. Kekaisaran Daming adalah negara dengan perbatasan terpanjang antara 10 negara di wilayah Tenggara dan 10 negara di wilayah Tenggara, bahkan sisi barat kerajaan Dayue hanya di perbatasan dengan Kekaisaran Daming. Kekaisaran Daming mencakup bentangan luas, dan bahkan kekuatan nasional dari 10 negara di kawasan Tenggara dapat bersaing dengan Kekaisaran Daming. Ini juga merupakan salah satu dari selusin kekaisaran di selatan. Pada hari ini, 2 tokoh perlahan memasuki kota. Meskipun kostum keduanya bukan kostum Daming Guo, tidak mengherankan bahwa mereka berada di perbatasan. Untuk berpakaian keduanya, semua orang tidak aneh. Saya melihat 2 pria, satu orang di Xingyi, di belakang pisau, yang lain membawa pedang panjang, ekspresinya agak dingin, itu adalah Ye Xiwen dan pedang itu tidak berdebu. Di belakang Ye Xiwen, ia mengikuti serigala iblis yang gelap dan cukup dewa. Serigala itu sangat cepat, hanya butuh beberapa bulan upaya untuk tumbuh setinggi lebih dari 1 meter ke Ye Xiwen. Pinggang, hei, ada begitu banyak orang, Teran benar-benar yang terbaik dari semua jenis ras yang paling menjanjikan, dan salah satunya. Serigala kecil memandang orang-orang di jalan dan tidak bisa menahan kagum. Sebelum dia selesai, Ye Xiwen menamparkan dan berkata, tidak bisakah kamu memasukkan kalajengking ke kota?
Jika kamu tidak mampu membelinya, aku tidak mampu membelinya. Populasi Zhenwu jauh lebih banyak daripada populasi dunia sebelumnya, karena ada lebih banyak tempat. Negara besar itu setengah lebih cepat dari bekas Tiongkok. Kekaisaran besar ini hampir sekecil setengah dari Rusia. Tapi tetap saja bukan kekaisaran terbesar. Orang-orang di sebelah Anda, bahkan jika mereka sudah aneh dengan pejuang, tidak bergoyang dengan monster, tetapi mereka belum pernah melihat monster yang bisa berbicara. Lagi pula, dibandingkan dengan manusia, monster harus memperbaiki kebijaksanaan mereka. Ini jauh lebih sulit daripada orang kebanyakan. Harap diingat, Ye Xiwen memasuki kota dan menemukan sebuah hotel untuk duduk dan beristirahat. Pokoknya, waktunya cukup lama, dan keduanya tidak terburu-buru. Tidak jauh dari situ, beberapa anak muda berpakaian bagus berbicara dengan keras. Ini 100 tahun lagi, dan sekolah seni bela diri harus membuka pintu lagi. Ya, hei, kamu tahu, kami adalah satu-satunya cara bagi 10 negara di wilayah Tenggara untuk pergi ke sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Oh, setiap kali ini, ada sejumlah besar daerah Tenggara. Mereka yang berada di 10 kerajaan akan bergegas ke Akademi Kekaisaran dan bersaing untuk kuota pemerintah. Petik 2. Cut, mereka hanya khayalan, dan mereka yang direkrut terlebih dahulu akan melupakannya. Sisanya adalah beberapa karakter yang tidak kompeten, yang sebanding dengan orang-orang kekaisaran daming kita, bahkan jika mereka dengan santai meraih satu di domain Tenggara mereka. Negara ini penuh dengan uang. Petik 2. Ye Xiwen dan pedang itu tidak terlalu bagus, karena mereka adalah 10 negara di wilayah Tenggara. Meskipun 10 negara di wilayah Tenggara dibagi menjadi 10 negara, mereka dihina pada saat ini. Seperti kekuatan kecil seperti 10 negara di wilayah Tenggara, tidak ada yang terlihat. Aku benar-benar harus mengawasi generasi muda kekaisaran. Setiap kali akan ada sejumlah besar tuan muda yang tidak memilih untuk langsung pergi ke Akademi Zhenwu, tetapi memilih untuk berada di sini. Selama lebih dari setahun, saya pergi ke Akademi Zhenwu, dan tabrakan ini benar-benar cukup kuat. Petik 2. Ya, kontes antara Junjis muda ini adalah yang paling intens dan paling menjanjikan, tetapi jika ini aku memiliki kesempatan ini untuk langsung diambil oleh Akademi Zhenwu. Kenapa tidak pergi? Aku harus pergi ke penilaian sendiri. Hei, seperti yang saya katakan, itu sebabnya. Kepalanya ditendang. Petik 2. Jadi apa yang kamu tahu, apa sekolah seni bela diri yang sebenarnya? Tetapi sekolah teratas kita di wilayah selatan, merekrut murid, benar-benar direkrut sesuai dengan bakat dan kekuatan. Jika itu lebih dari 100 tahun, 200 tahun, akumulasi mereka secara alami dalam, dan mereka tidak takut pada apapun, tetapi ada beberapa, lebih muda, mereka yang di bawah usia 50 tahun, akumulasi mereka tidak cukup dalam, 100 tahun dapat mengolah kebenaran, bakat Anda hanya dapat secara umum. Legenda 100 tahun adalah jenius, tetapi legenda 50 tahun, atau legenda setengah langkah, akan sangat dihargai oleh sekolah seni bela diri yang asli, tetapi itu tidak cukup. Petik 2. Para jenius itu tidak ambisius. Mereka harus menginjakkan kaki di puncak seni bela diri. Bagi orang-orang itu, tidak cukup untuk mengalahkan semua rekan-rekan mereka. Mereka harus menginjak-injak mereka yang lebih tua dari diri mereka sendiri, tetapi mereka yang lebih dari 100 para jenius pada zaman itu umumnya setengah langkah, legendaris, triple four atau lebih, dan beberapa dari mereka yang berusia di bawah 50 dapat mencapai titik ini. Mereka ingin menonjol dalam penilaian setelah 1 tahun dan menjadi sekolah seni bela diri sejati. Elit harus berusaha untuk meningkatkan dalam setahun terakhir ini jika itu normal, tidak mungkin untuk memiliki banyak terobosan bulan ini, tetapi sulit untuk mengatakan di jalan menuju Akademi Zhenwu ini. Banyak orang kuat dari generasi yang sama bertabrakan, dan setiap kali sekolah seni bela diri yang sebenarnya dibuka, banyak orang menonjol di antara mereka. Petik 2. Setelah Ye Xiwen dan pedang itu tidak bersuara, wajah itu tiba-tiba menjadi kental. Memang,
Ye Siwen tidak tahu banyak tentang itu. Dia tidak berpikir bahwa jalan ini sulit untuk dilalui karena itu benar-benar kuat dalam pandangannya. Orang-orang telah dijemput oleh orang-orang dari Akademi Zhenwu. Seperti Qi Feifan, orang-orang mengerikan dengan keterampilan tinggi telah lama dijemput, dan sisanya adalah orang-orang yang telah diambil dan dijemput. Sungguh, minat Ye Siwen benar-benar tidak terlalu besar. Awalnya, saya hanya berpikir bahwa jalan ini sudah berakhir, sehingga Ye Siwen bisa mendapatkan cukup emosi untuk menerobos ke dunia legendaris. Pada usia Ye Siwen, itu adalah jenius dan keajaiban, dimanapun berada. Tetapi setelah mendengarkan mereka, Ye Siwen menemukan bahwa saya masih terlalu kecil untuk melihat orang, dan sungguh orang-orang yang dibawa pergi selama pemilihan orang-orang dari sekolah Zhenwu adalah mereka semua yang tidak lebih dari 100 tahun dan 200 tahun. Mereka sudah orang yang sangat maju. Mereka umumnya setengah langkah legendaris 45 master. Dan betapa mengerikan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, dan Ye Siwen belum dihitung. Tapi sekarang Ye Siwen tidak punya waktu untuk memikirkan orang-orang yang lebih tua darinya. Perjalanan ke Akademi Zhenwu ini mungkin tidak terlalu mudah. Seharusnya ada banyak usia dan militer yang sama akan ada di sini. Asah dirimu dalam perjalanan. Saat itu, mungkin ada tabrakan yang mengejutkan. Namun, itu mungkin sangat kejam. Bisakah tuan muda yang ambisius itu memberikan kesempatan yang baik untuk mengalahkan semua rekan mereka dan meletakkan mereka di selatan, reputasi yang tak terkalahkan? Dan itu bukan hanya tuan muda, tetapi juga tuan yang memiliki banyak yang tertinggal. Meskipun mereka tertinggal, mereka jauh lebih tua, bahkan jika mereka dihilangkan, sisa pemain akan sangat kuat. Wajah Ye Siwen tidak tenang, dan pedang itu berdebu, bahkan lebih menggairahkan. Kendo-nya perlu membunuh jalan. Hanya lawan yang lebih dan lebih kuat dalam kekalahan yang dapat membuktikan Kendo. Oh, kali ini Sunan Suangqiong kita juga akan memulai perjalanan ke Akademi Zhenwu. Dalam beberapa hari terakhir, baru-baru ini, ada banyak pejuang dari 10 negara di wilayah Tenggara. Serigala sengit dari salah satu dari dua laki-laki sangat membunuh. Yang terbaik untuk memiliki seorang prajurit dari 10 negara di wilayah Tenggara membuatnya marah, maka kita dapat melihat pembantaian. Hahaha, bagaimanapun, mereka berasal dari 10 negara di wilayah Tenggara. Setiap kali mereka dapat pergi ke sekolah yang sebenarnya tetapi hanya berbicara tentang beberapa orang, berhenti saja di sini. Petik 2. Serigala ganas. Apakah ini keluargamu? Ye Siwen bercanda dengan serigala kecil. Hantu itu sial. Serigala kecil berkata dalam hati. Benar-benar gila, kata pedang dengan suara lemah. Wajahnya juga jarang menunjukkan desah amarah. Dia hanya memiliki kendo di hatinya. Sulit baginya untuk memindahkan barang-barangnya yang santai, apalagi membuatnya marah. Itu hanya sedikit mengunyah lidah. Tidak perlu memiliki pendapat umum dengan mereka. Ye Siwen berkata dengan dingin, meskipun orang-orang ini tidak lemah, hampir semua dari mereka memiliki kebenaran 5 kali lipat, kultivasi 6 kali lipat, dan mereka tidak besar. Pada usia ini, itu memang kebanggaan langit, tetapi di depan Ye Siwen, itu masih belum cukup untuk dilihat. Itu mengatakan, apa yang dikatakan. Kata serigala kecil menguap dan berkata, itu hanya sekelompok tulang yang hancur, tapi mengapa makanannya tidak bisa muncul? Serigala masih tidak mengubah sifat makan. Kamu terlalu sombong. Pada saat ini, satu orang berdiri dan berkata, melihat kostum, juga seorang pejuang dari 10 negara di Tenggara. Kekaisaran Ming Anda memang sangat kuat, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 10 negara kita di wilayah Tenggara adalah domba yang lemah? Tetapi jenius dari tanah sebuah distrik, saya ingin menghentikan penguasa dari 10 negara kita di wilayah Tenggara. Apakah itu sebuah khayalan? Petik 2. Bab 288 Selamat tinggal Liu Yeru. Hanya olehmu, aku belum pernah mendengar ada guru di 10 negara di wilayah Tenggara. Salah satu dari anak-anak muda itu tiba-tiba membengkak dan terbang,
dan sebuah telapak tangan pecah, dan itu dicetak dalam sekejap. Tubuh para pejuang dari 10 negara di wilayah Tenggara. Pejuang dari 10 negara di wilayah Tenggara bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya mencapai bidang kebenaran kecil. Meskipun sudah bagus, tetapi di depan pemuda yang jujur ini, itu tidak cukup. Hei, prajurit itu tiba-tiba dibombardir oleh pemuda itu. Pria muda itu mulai menghancurkan, dan prajurit itu langsung hancur dan jantungnya langsung hancur. Katak di dasar sumur, bukan kata yang besar, jangan lihat tempat ini, apakah kamu pikir itu adalah wilayah Tenggara? Kata pemuda itu dengan jijik. Qiu Xinzi, kekuatanmu semakin kuat. Hei, kau akan mengajari para pejuang ini di wilayah Tenggara. Mereka tidak tahu apa yang disebut surga dan bumi di provinsi ini. Kamu hanya menipu terlalu banyak. Semburan ledakan dari sudut, Ye Xiwen melihat, tetapi sekelompok 6 prajurit negara Tenggara, keduanya menuju, tetapi juga kenalan Ye Xiwen, sebelumnya Tian Meng, Liu Yueru dan Xiao Zhen. Tampaknya Liu Yueru harus memulai jalan yang penuh duri ini. Juga, selama mereka sombong, tidak ada yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri di jalan ini, mengalahkan semua teman sebaya mereka, dan yang paling rendah untuk memasuki Akademi Zhenwu. Salah satu dari 6 orang berdiri. Itu adalah Xiao Zhen. Dia juga kebanggaan langit dan tidak tahan provokasi militer Sun. Xiao Zhen, jangan impulsif, kata Liu Yueru dengan cemberut. Aku tidak tahan. Orang-orang ini terlalu sombong dan benar-benar memandang rendah tuan dari 10 negara kita di wilayah Tenggara. Xiao Zhen mengatakan bahwa dia juga putra bangga dari 10 kerajaan di wilayah Tenggara. Bagaimana dia bisa menderita penghinaan seperti itu? Jangan bunuh dia, aku tidak sabar untuk membenci. Xiao Zhendao. Qiu Xinzi mencibir dan menatap Xiao Zhen dan berkata, ingin membunuhku. Hanya mengandalkanmu, karena kamu memandang rendah para pejuang dari 10 negara kita di Tenggara, maka bertarunglah denganku. Xiao Zhen berkata dengan dingin, pedang itu melesat. Setelah pertempuran Pulau Wan Yao, kekuatan Xiao Zhen juga telah ditingkatkan, dan kekuatan Eight Diagram tidak buruk. Aku akan membunuhmu. Qiu Xinzi menyeringai, menginjak kakinya, dan langsung meledak keluar dari tubuhnya, hanya menyisakan gambar residu. Dalam sekejap, pisau di tangannya menyala dan langsung jatuh. Hei, Xiao Zhen menembak dengan tegas, Jiang Wang menabrak antara sekarang, merobek lampu pisau Qiu Xinzi, dan membunuh masa lalu. Keduanya langsung menghancurkan restoran, dan mereka tidak bisa membunuhnya di restoran. Di udara yang tinggi, kedua belah pihak melakukan upaya terbaik mereka. Pada saat ini, tidak peduli apakah mereka adalah orang-orang muda yang cantik, Liu Yueru, Del, atau Ye Xiwen, mereka berdua langsung pergi. Gas pisau dan gas pedang bertabrakan dalam kehampaan, meledak dengan kengerian, dan segera menarik banyak orang di kota Sunan. Pisau panjang di tangan Qiu Xinzi menghancurkan serigala yang ganas, dan pergi ke Xiao Zhen dengan kecepatan kilat. Xiao Zhen dengan cepat menggunakan tubuh Jiang Wang untuk menghancurkan serigala yang ganas, dan tiba-tiba ada keringat dingin. Qiu Xinzi ini takut bahwa ia tidak akan berada di bawahnya. Ini bukan pemimpin tertinggi Kekaisaran Daming. Sangat sulit untuk ditangani, hanya tempat pemerintahan, ada yang tampan. Namun, wajah Xiao Zhen lebih serius, bahkan jika orang ini tidak bisa mengalahkannya, bagaimana dia bisa berbicara tentang menjadi seorang pria Zongji, dan akhirnya itu akan dimasukkan dalam Akademi Zhenwu. Siapa keduanya? Salah satu dari mereka tampaknya menjadi pejuang di 10 negara Tenggara, bagaimana cara melawannya? Ini bukan pertama kalinya. Setiap kali sekolah seni bela diri yang sebenarnya dibuka, ada pertempuran di mana-mana. Yang satunya tampaknya Qiu Xinzi, dan juga jenius yang langka bagi kita di Sunan. Saudaranya Qiu Wolf adalah salah satu dari Sunan Fuxiong kita. Orang-orang di bawahnya jelas sangat berpengalaman. Sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah Sun ke Akademi Zhenwu untuk 10 negara di wilayah Tenggara,
itu tidak terlihat 2 kali, tetapi hanya pejuang dari 10 negara di wilayah Tenggara. Ada lebih banyak kerugian saat Anda kalah. Kelompok serigala berubah menjadi harimau. Kyu Shinzi tiba-tiba menghancurkan sekelompok serigala ganas yang terkondensasi oleh elemen nyata. Mereka meraung dan menggeram ke arah Xiao Zhen. Serigala ganas ini seperti sekelompok aura, dan mereka dikelilingi. Serigala-serigala itu meraung dan menggeram. Xiao Zhen berulang kali mundur, Jiang Wang melintas, dan terus-menerus membunuh serigala-serigala ganas ini. Tetapi semakin banyak serigala, perlahan-lahan seluruh Xiao Zhen dikepung. Hahaha, apakah ini jenius dari 10 negara di wilayah Tenggara? Saya pikir hanya itu. Jubah muda jubah itu tertawa dan berkata bahwa mereka tidak menaruh hati pada 10 negara di wilayah Tenggara. Pedang itu menggelengkan kepalanya tanpa debu dan berkata, bakat Xiao Zhen ini masih di atas orang-orang ini, tetapi warisannya lebih buruk. Ye Xiwen mengangguk, yang benar-benar membuka celah antara tempat yang berbeda bukanlah kesenjangan antara bakat. 10 negara di wilayah Tenggara juga memiliki jenius yang sangat menakjubkan, tetapi mereka sering lebih baik daripada penguasa selatan, dan alasannya sangat sederhana. Karena warisan, kekuatan paling kuat dari 5 kekuatan utama Da Yue diperkirakan beberapa orang, seperti Wu Broding, dan bahkan tidak ada seorang pun di Tanah Suci. Satu-satunya kepala tua yang muncul masih mati setelah pertempuran, tetapi di Kekaisaran Daming, para guru suci itu tidak terlalu langka, dan banyak guru terkenal berada di tingkat Tanah Suci. Kesenjangan antara bidang legendaris bahkan lebih besar. Di antara negara-negara besar Vietnam, hanya ada banyak kekuatan seperti satu sekte Yuan. Ada penguasa legendaris yang duduk di kota. Kekuatan lain, dan kadang-kadang beberapa penguasa legendaris telah mencapai batas. Tetapi di antara kekaisaran besar, ada banyak kekuatan dengan alam legendaris yang duduk di kota. Perbedaan antara para master tingkat atas sangat besar, dan generasi yang lebih muda yang diajarkan oleh mereka secara alami jauh berbeda. Bakat Xiao Zhen tidak buruk sama sekali, tetapi warisannya kurang. Bahkan, ini juga mengapa banyak pemain muda di wilayah Tenggara tahu bahwa bagi mereka, jalan ini sangat berbahaya dan ada banyak lawan yang kuat, tetapi mereka masih dalam perjalanan karena hanya dengan temper seperti itu mereka dapat membuat tanda mereka. Awalnya, mereka jauh lebih buruk daripada orang-orang dari Kekaisaran dan Pusat Tanah Suci. Jika mereka tidak mau berjuang keras, mereka tidak akan pernah punya hari untuk pergi. Untuk ini, Ye Xiwen mengerti bahwa dia tidak seperti ini, dia tidak dilahirkan dengan kunci emas, dia bukan Ligang, hanya lebih putus asa daripada yang lain. Boom! Sebuah ledakan mengerikan datang dari serigala, dan banyak dari serigala yang ganas itu diledakkan langsung menjadi sekelompok roh. Xiao Zhen berdiri dengan pedang, tetapi ia tampak canggung. Ia hanya menatap Kyu Shinzi dan berkata, ayo lagi. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi kamu. Kyu Shinzi tersenyum dingin, dan sebuah pisau terjatuh. Serigala yang ganas sekali lagi terbentuk di kekosongan dan ditangkap di Xiao Zhen. Boom, 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 titik-titik. Xiao Zhen Jiang Wang seperti guntur yang kejam. Ketika Anda menunjuk pada serigala yang ganas, itu akan benar-benar meledak dan berubah menjadi sekelompok roh halus. Namun, jumlah serigala ganas ini terlalu banyak, dan itu hanya membunuh. Yuan Kyu Shinzi yang sebenarnya jauh lebih dari sekadar imajinasi orang biasa. Setelah Xiao benar-benar membunuh serigala ganas yang terbang, tiba-tiba sesosok menyapu dan langsung menghancurkan pisau panjang, dan itu perlu untuk menekan para jenderal dan langsung menekannya. Boom! Xiao Zhen dan pedang terhalang, tapi kekuatan mengerikan tiba-tiba memercik, dan pedang panjang di tangan Xiao Zhen langsung meledak, dan seluruh orang itu keluar dari langit dengan semburan darah. Xiao Zhen, beberapa prajurit muda dari kelompok yang sama segera terbang, untuk menangkap Xiao Zhen, tetapi melihat pisau yang mengerikan, tetapi Kyu Shinzi mencibir dan berkata, aku membiarkanmu menyelamatkan. Hei, hei, hei. Beberapa prajurit muda dihancurkan secara langsung, dan bahkan dagingnya pun langsung terbunuh.
Kamu terlalu sombong. Liu Yueru terbang dan berkata. Melihat Liu Yueru, Qiu Xinzi tiba-tiba muncul dengan cerah, haha tersenyum dan berkata, dia sombong, ini hegemoni apa, hanya ingin kalian di domain Tenggara untuk mengenali fakta, gadis ini, kamu harus pergi ke sekolah seni bela diri yang asli. Saya pikir tidak apa-apa, orang-orang di wilayah Tenggara Anda akhirnya bisa sampai di sana, ada sangat sedikit, mengapa repot-repot, lebih baik mengikuti saya, menjaga hidup Anda penuh harum, pedas. Petik 2. Maaf, saya tidak tertarik. Liu Yueru berkata dengan dingin. Kamu masih mengikuti saya, para pejuang muda di wilayah Tenggara, tidak ada yang layak bagi Anda. Kata Qiu Xinzi, tertawa dan tertawa, langsung memperluas gasifikasi dan menangkap massa. Lalu, tiba-tiba, teriakan menjerit datang. Hei, pedang itu tertembak tanpa debu, dan pedang menghancurkan masa lalu, menghancurkan kehampaan, dan langsung mencapai jantung Qiu Xinzi. Ah! Telapak tangan Qiu Xinzi hampir terputus. Jika bukan karena tangan dibungkus dengan yuan asli, saya takut itu akan dipotong. Siapa? Qiu Xinzi itu begitu menyakitkan dan tergoda. Berani menyerangku. Aku pikir kamu terlalu gila, bisakah kamu membunuh jika kamu ingin membunuh? Pedang itu berkata dengan dingin dan dingin. Ternyata itu adalah seorang pejuang di wilayah Tenggara. Qiu Xinzi mencibir, dan beberapa orang menghina. Bunuh pedangmu masih menguntungkan. Kata pedang itu samar. Qiu Xinzi tiba-tiba berubah warna. Dari saat dia dapat melihat bahwa pedang itu jauh lebih bersih darinya. Ini bukan masalah besar untuk membunuhnya. Sekarang dia tahu bahwa dia telah memprovokasi orang-orang kuat di wilayah Tenggara, dan tidak ada orang kuat dimanapun, bahkan tokoh top mereka. Tidak sebagus tokoh top Kekaisaran Daming, dan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Bab 289 Serangan Malam Legendaris Setengah Langkah. Qiu Xinzi tiba-tiba berubah warna. Dari saat dia dapat melihat bahwa pedang itu jauh lebih bersih darinya. Ini bukan masalah besar untuk membunuhnya. Sekarang dia tahu bahwa dia telah memprovokasi orang-orang kuat di wilayah Tenggara, dan tidak ada orang kuat dimanapun, bahkan tokoh top mereka. Tidak sebagus tokoh top Kekaisaran Daming, dan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Harap diingat, pedang itu terbang perlahan, dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, para pejuang di wilayah Tenggara juga mengenali Jian Mou dan Ye Xiwen. Ketika mereka berada di Pulau Wan Yao, mereka sudah sangat jenius. Sekarang mereka ada di sini, dan mereka tiba-tiba bangga. Perasaan, mereka bukannya tanpa master di Tenggara, dan mereka tidak terlalu sombong. Apakah dia? Liu Yue tidak berharap melihat Ye Xiwen di sini. Meskipun dia telah disambut oleh Jiming Yue, dia dan Ye Xiwen tidak memiliki permusuhan, tetapi mereka tidak berharap bahwa itu adalah Ye Xiwen dan pedang. Wajah Xiao Zhen lebih rumit. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah Ye Xiwen dan pedang untuk menyelamatkannya. Meskipun dia dan Ye Xiwen tidak bisa mengatakan bahwa ada kebencian yang mendalam, itu pasti tidak ramah. Kamu memiliki kemampuan untuk menemukan kami Sunan Fuxiong. Qiu Xinzi berkata sedikit kasar. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian pergi mencari dua lelaki mana yang harus pergi. Pedang itu berkata dengan suara samar, tidak mengucapkan kata-kata besar, juga bukan kata-kata kasar, tetapi dia berpikir dalam hatinya, kendonya harus dihancurkan. Jika Anda melakukan yang terbaik, Anda bisa menjadi tercerahkan. Jika Anda memilih untuk terus maju, Anda harus berjuang dengan semua yang kuat. Kamu, wajah Qiu Xinzi berubah sangat, dan dia bisa merasakan bahwa pembunuhan tanpa pedang itu mengunci dirinya. Sikat. Qiu Xinzi memimpin langsung, dan pada awalnya berpikir bahwa itu bukan lawan bebas pedang, dan tidak bisa membiarkan pedang menyingkirkan debu. Qiu Xinzi langsung jatuh dengan pisau, dan serigala yang tak berujung menggeram dan bergegas keluar dari ujung pisau. Saat elemen asli terbentuk, mereka menggigit pedang. Pedang itu memiliki senyum tipis, dan tidak ada perasaan sama sekali, itu hanya pendapat langsung yang menusuk serigala yang ganas.
Gerakan pedang yang bebas debu sangat sederhana, pedang sederhana dan pedang, gerakannya lambat, tetapi sangat cepat, tidak ada serigala yang sengit di dekat pedang. Aku tidak menyangka ada beberapa tuan di 10 negara di wilayah Tenggara. Pada saat ini, seorang tuan muda harus mengakui bahwa kekuatan pedang itu sangat kuat, dan itu seharusnya jauh di atas Qiu Xinzi. Sekarang saya tahu, apa yang serangga musim panas tidak dapat berbicara es. Pada saat ini, Liu Yueru, hanya satu dari pejuang yang tersisa, mencibir dan berkata, apa yang tidak mencukupi diri sendiri, apakah Anda pikir Anda tidak terkalahkan? Saya ingin memblokir seluruh prajurit Tenggara kami dengan kekuatan pemerintahan. Petik 2. Wajah orang-orang muda di brokat agak jelek. Mereka semua bisa melihat bahwa kekuatan pedang jauh lebih kuat daripada Qiu Xinzi, tetapi di antara mereka, yang terkuat adalah Qiu Xinzi, dan tidak ada gunanya membantu. Bahkan sebelum mereka memikirkannya, pemandangan itu dengan cepat berubah menjadi pembalikan yang sangat besar. Pedang itu berdebu dan menjerit dari ilmu pedang yang mengerikan. Itu melintas dan seluruh langit berfluktuasi. Itu langsung mengalahkan ofensif Qiu Xinzi. Terus menyapu. Hei! Seluruh lengan kanan Qiu Xinzi dipotong langsung oleh pedang, dan teriakan menjerit dan jatuh dari langit. Pedang memandang Qiu Xinzi dengan dingin dan dingin, berbalik dan pergi, tidak ada lagi meliriknya. Lawan seperti itu tidak ada artinya baginya, dan tidak perlu melihatnya. Kamu akan menyesal. Qiu Xinzi mengalami rasa sakit yang mengerikan. Pedang tidak kembali, dan berjalan kembali ke Ye Xiwen dari langit. Pada saat ini, orang-orang muda di Jingyi tidak berani menunda. Mereka dengan cepat mengambil lengan patah Qiu Xinzi dan melarikan diri bersamanya. Mereka malu, tetapi mereka tidak bodoh. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus menunggu keluarga untuk keluar. Ini bukan lawan bebas pedang. Jika kamu marah pada pedang, itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Terima kasih atas bantuan dua orang. Bahkan jika ada kebencian antara Ye Xiwen, Xiao Zhen harus bersumpah dengan kulit kepala dan berkata terima kasih. Bagaimanapun, kebaikan seperti ini tidak dapat diabaikan. Jangan berterima kasih padaku, aku tidak menembak kali ini. Senyum tipis Ye Xiwen tidak menunjukkan permusuhan. Ini membuat Xiao Zhen agak lega, bahkan jika Ye Xiwen berusaha membersihkannya beberapa bulan yang lalu, dia sombong, tetapi dia mengerti bahwa tidak semua orang bisa mengungguli dia. Terima kasih atas bidikanmu, Liu Yueru berkata kepada pedang dan debu dan Ye Xiwen. Tapi mereka pasti tidak akan menyerah. Jalan menuju Akademi Kekaisaran ini sangat berbahaya dan banyak orang jatuh di jalan ini. Aku harus melihat apa yang mereka miliki, saudara Qiu Xinzi bukan serigala yang ganas. Salah satu Sunan Fuxiong, sangat menarik. Ye Xiwen berkata dengan senyum tipis, bahkan jika tuan dari daerah terpencil ini tidak bisa menang. Kemudian, dia berbicara tentang mengalahkan semua lawan dan memasuki sekolah seni bela diri. Baiklah, kalau begitu, kita harus pergi dulu. Liu Yueru berkata, Ye Xiwen memiliki kekuatan untuk tinggal, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya dengan baik, jika penguasa setengah langkah dari dunia legendaris yang tersembunyi di kota itu sangat buruk. Setelah Liu Yueru dan yang lainnya pergi, Ye Xiwen duduk dan menunggu tuan yang memanggil serigala ganas datang. Mereka semua percaya bahwa mereka adalah tuan dari generasi muda. Serigala ganas tidak memiliki keinginan untuk bertarung dengan mereka. Setelah pedang itu benar-benar mengalahkan Qiu Xinzi, seluruh rumah Sunan tiba-tiba direbus. Untuk waktu yang lama, orang kuat yang tidak memiliki wilayah Tenggara berani membiarkan mereka pergi di Sunan. Banyak orang mengatakan bahwa mereka harus mengajar dan belajar dari Ye Xiwen. Tapi tidak ada yang berani melakukannya. Mereka bahkan bukan penentang Qiu Xinzi. Apalagi pedang itu tidak berdebu. Malam berangsur-angsur memasuki malam, Ye Xiwen meletakkan pesona suara untuk mencegah suara di dalam dari didengar oleh orang-orang, tetapi jika ada angin dan rumput di luar, itu akan segera diketahui. Jalan ini, aku khawatir tidak baik untuk pergi, kata Ye Xiwen.
Aku baru saja memasuki jalan ini dan ada 7-8 tuan berat yang bergoyang. Setelah itu, aku takut setengah-setengah tuan muda legendaris juga akan memilikinya. Kata serigala kecil. Ye Xiwen mengangguk. Kerajaan Daming ini, seperti kerajaan Dayue, juga berpusat di ibu kota kekaisaran dan menyebar ke daerah sekitarnya. Semakin dekat ke ibu kota kekaisaran Daming, semakin kuat kekuatannya, dan Sunan ini hanyalah zona tepi. Para master yang muncul kemudian harus lebih kuat dan lebih kuat. Mereka dapat muncul di alam semi langkah legendaris dari 10 negara di wilayah Tenggara. Bagaimana mungkin kekaisaran Daming tidak memiliki tuan muda kekuatan ini? Namun, Ye Xiwen menjadi lebih bertekad dan bertekad, semakin sulit untuk pergi, semakin dia tertarik untuk menaklukkan. Hanya dengan memainkan namanya sendiri di jalan ini dia bisa mendapatkan mata sekolah seni bela diri yang nyata. Jalan ini sangat sulit untuk dilalui, dan banyak tulang. Ye Mo juga berkata dengan emosi, tetapi jika ini tidak terjadi, hanya dalam 1 tahun, bagaimana orang dapat membuat perkembangan yang cepat? Ye Xiwen tidak menjawab, tetapi merasa bahwa tekanan kuat dihancurkan, tidak ditujukan pada orang lain, tetapi langsung terhadap Ye Xiwen dan pedang. Legenda setengah langkah. Serigala tiba-tiba menjadi gugup, dan rambut hitam seluruh tubuh terbalik. Segera setelah pedang di kamar sebelah terbakar, sebuah pedang mengerikan disapu dan atap seluruh restoran langsung terbalik. Ye Xiwen terbang ke udara dan melihat bahwa itu adalah seorang pria kulit hitam yang menembak dengan bersih ke arah pedang. Dia memiliki belati di tangannya dan segera meracuni itu. Di bawah sinar bulan, ada cahaya gelap. Kecepatannya sangat cepat, bentuk tubuhnya seperti hantu, dan dia langsung bergegas ke depan pedang. Belati beracun langsung mengikis udara dan menyelinap ke arah pedang. Kengerian legendaris dari kengerian itu menekan pedang tanpa debu, dan pedang yang hampir bisa ditekan tidak bisa digerakkan. Pedang itu meraung tanpa suara, dan pedang tubuh itu bangkit dari langit. Itu adalah pedang yang mengerikan, dan langsung menyerbu tekanan legendaris, dan pedang panjang pecah seketika. Bawa kamu apa sisi pintu? Aku hanya punya pedang untuk melanggar hukum. Pedang itu murni dan tidak ada yang tersisa, hanya pedang lurus yang menusuk ke pembunuh dari dunia legendaris setengah langkah. Pembunuh di ranah legendaris setengah langkah tiba-tiba menjadi terkejut. Dia tidak berani mengubah hidupnya dengan pedang. Meskipun dia adalah ranah legendaris setengah langkah, dia mengambil jurusan cara pembunuh, berlatih ke kedalaman, bahkan legenda. Ranah bisa membunuh, tetapi itu tidak berarti dia kuat. Kekuatannya hanya dalam pembunuhan tak terduga. Jika dia benar-benar bertarung di depan, dia tidak bisa benar-benar bermain melawan tuan dari dunia legendaris setengah langkah. Itu adalah kesalahan untuk membunuh pedang tanpa kejutan, tetapi ketika aku ingin pergi, aku terseret oleh pedang. Yang lebih menakutkan adalah dia benar-benar bisa merasakan ada nafas yang mengerikan di sebelahnya menatapnya. Meskipun dia tidak menembak, dia siap menembak, dia tidak bisa melarikan diri jika dia ingin melarikan diri. Memikirkan hal ini, pembunuh bayaran ini, menggigit giginya, langsung menembak pedang tanpa debu. Hanya membunuh pedang tanpa debu, ia kemungkinan akan merespons sepenuhnya atmosfer mengerikan di belakang. Ye Xiwen mencibir pada saat ini. Dia mengunci si pembunuh dengan mesin gas. Sekarang tidak ada tanda-tanda kerusakan, dan Ye Xiwen belum menembak. Si pembunuh tidak memiliki ketepatan dan kekuatannya sangat berkurang. Jika penyembunyian itu cukup baik, itu bahkan dapat membunuh master legendaris, tetapi jika tidak disembunyikan, itu bahkan akan dibunuh oleh penguasa dunia nyata. Ini adalah martir pembunuh bayaran. Bab 290 Serigala Ganas Menyerang. Tentu saja, kemungkinan ditemukan oleh para penguasa dunia nyata sangat rendah, lagi pula legenda setengah langkah masih setengah legenda. Sui Kun, Sui Dian Dian Dian, hei, pedang dan pedang tak berdebu itu tiba-tiba meledak menjadi pedang yang mengerikan, menerangi seluruh langit, dan tiba-tiba mengingatkan seluruh kota Sunan. Tetapi untungnya di dunia ini, kekuatan prajurit jauh lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya.
Tidak ada yang meributkan apapun, satu-satunya yang ingin menangis, mungkin hanya pemilik penginapan. Pendekar pedang berdebu bebas pedang meledak tak tertandingi, dan pembunuh itu dihancurkan pergi. Ye Siwen tidak jauh, pedang berdebu dan tiba-tiba diperbaiki, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan tangan. Setengah langkah pembunuh legendaris sekali terpaksa menemui jalan buntu, tiba-tiba meraung, dan tiba-tiba tidak lagi memegang tangan, pergi sekuat tenaga untuk menyerang pedang tanpa debu. Lagi pula, penguasa ranah legendaris setengah langkah adalah penguasa ranah legendaris setengah langkah. Awalnya cemburu pada Ye Siwen. Dia tidak berani mencoba yang terbaik. Sekarang masih ada keraguan-raguan. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan orang ini, apalagi Ye Siwen. Oh, pisau belati di tangan si pembunuh langsung menghancurkan seorang lelaki beracun, membuntuti langit dan menebas pedang. Pedang tidak memiliki wajah dan tidak ada ekspresi, dan mata tajam seperti pedang. Pedang panjang di tangan dingin dan tembakan, dan pria pedang dan pembunuh berada di arah yang berlawanan, dan mereka tidak membiarkannya. Tiba-tiba, dewa-dewa yang kuat menyapu kota, dan mereka semua adalah penguasa kota yang khawatir dengan pedang dan pertempuran si pembunuh. Apakah ini pejuang dari 10 negara di Tenggara? Saya tidak berharap master yang hebat di Tenggara, meskipun itu hanya legenda setengah langkah, tetapi legenda setengah langkah adalah legenda setengah langkah. Orang ini dapat bertarung dengannya. Sekarang tidak. Petik 2. Wilayah Tenggara masih memiliki bakat. Jika dia tidak bisa mati kali ini, dia hanya bisa merekrutnya. Setelah 100 tahun, itu adalah pendorong yang kuat. Dewa-dewa itu bertemu dan berkomunikasi di udara, tetapi bagaimana mereka bisa lolos dari mata Ye Siwen? Ye Siwen mencibir, orang-orang ini adalah ide yang baik, tetapi bisakah pedang dibersihkan? Ini sebuah lelucon, tetapi pedang itu berdebu, tetapi ini luar biasa di negara besar ini. Meskipun kekuatan nasional negara besar itu tidak sebagus kekaisaran besar, tidak buruk untuk memiliki rumah sunan yang kecil. Sama sekali tidak rata, dan negara besar tetap tinggal. Tidak bisa hidup tanpa pedang, apalagi sunan kecil. Orang-orang ini benar-benar sombong untuk waktu yang lama. Kekaisaran Daming lebih kuat dari kerajaan Dayue. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka sebanding dengan kerajaan Dayue. Qiu Xinzi dan yang lainnya sombong. Dapatkah Anda mengatakan bahwa tidak ada orang seperti itu? Boom, boom, boom. Kedua belah pihak telah terbunuh di langit sepanjang jalan, dan pertempuran telah menjadi semakin sengit, harus dikatakan bahwa itu sengit. Kedua belah pihak tidak lagi memiliki kecemburuan dan mencoba yang terbaik. Ini adalah semacam efisiensi yang mengerikan. Pembunuh itu sangat cepat, hampir membentuk hantu di udara, tetapi kecepatan pedang juga cepat, dan tidak buruk sama sekali. Boom! Semburan energi mengerikan menyapu, kedua sosok itu melintas dan dada pedang yang bebas debu itu ditarik oleh belati untuk mengeluarkan luka besar, tulang rusuknya langsung terpotong, dan wajahnya berwarna biru. Ini beracun. Namun, si pembunuh tidak memiliki tempat yang baik untuk pergi, perut langsung dibuka oleh pedang tanpa debu untuk membuka celah besar. Keduanya terjalin, mendengus dan segera membunuh lagi. Pedang di tangan pedang itu melambai, dan dengan pedang yang bergerak, pedang yang tak berujung terkondensasi dalam cahaya pedang, dan cahaya pedang terlempar ke udara ketika pengeboman sedang berlangsung, itu akan mengembun dalam sekejap. Pedang panjang yang telah menjadi pedang besar, telah jatuh dalam sekejap. Secepat kilat, itu jatuh langsung ke atas si pembunuh. Mereka yang telah menyaksikan perang dengan Tuhan telah menghirup udara dingin. Orang-orang ini kebanyakan adalah penguasa dari dunia legendaris yang sempurna dan setengah langkah. Mereka semua ada di kota ini, dan mereka kuat di satu sisi. Namun, ketika saya melihat trik pedang itu bebas debu, mereka semua menghirup udara dingin, dan beberapa dari mereka sangat memperhatikan pedang itu tanpa debu. Jiang Wang masih bisa dipaksa bersama di udara, di antara mereka. Ada beberapa yang bisa melakukan ini. Tuan pedang dan debu telah membuat mata banyak orang panas,
dan talenta dapat menerima perhatian dan perlakuan istimewa di mana-mana, bahkan jika itu sama di Kekaisaran Daming. Boom! Pedang yang diringkas oleh pedang besar langsung jatuh. Boom! Mulut harimau di tangan pembunuh itu benar-benar patah. Caranya aneh. Dalam atmosfer tersembunyi, itu bahkan jauh melebihi ranah legendaris umum, tetapi kekuatannya lemah. Pedang bebas debu dari pedang itu terlalu kuat, seolah-olah telah jatuh dari 9 hari Huangquan, dan langsung jatuh. Boom! Seluruh pembunuh bayaran tampaknya dihancurkan oleh kekuatan besar. Dia membanting ke tanah dan langsung merobohkan lubang besar bentuk manusia. Pada saat ini, pedang tidak memiliki ekspresi di permukaan, dan itu adalah pedang raksasa yang telah dipadatkan dan langsung jatuh ke kehidupan. Boom! Pembunuh itu langsung diselimuti kabut berdarah, dan tidak ada tempat untuk mati. Pada saat ini, pedang itu jatuh dari udara dengan cara yang tidak berdebu, tampangnya sangat jelek, wajahnya sangat pucat, tubuhnya penuh darah, tetapi bukan darah, tetapi darah hijau, racunnya telah menembus ke dalam pedang. Di mana-mana di tubuh, fungsi fisiknya, jika tidak dipertahankan oleh pedang, harus sepenuhnya ditangkap oleh racun. Kamu baik-baik saja, bagaimana dengan racun dalam tubuhmu? Tanya Ye Xiwen. Tidak ada, aku bisa menyelesaikannya, tapi aku mungkin harus mematikannya sebentar. Kata pedang, tidak masalah, jika serigala yang ganas mencarinya, biarkan aku menghiburnya. Ye Xiwen berkata sambil mencibir, mereka hanya datang ke Sunan, dan kelompok yang akan dikatakan mungkin hanya memiliki Qiu Xinzi, dan hanya itu adalah kekuatan keluarga mereka. Ini membuat Ye Xiwen marah. Kedua lelaki itu menemukan penginapan lain, dan pedang itu mulai mundur untuk memperbaiki lukanya, tetapi mendengarkannya, tampaknya kali ini dalam pertempuran, ia juga mendapat banyak manfaat. Waktu segera tiba pada hari kedua, Ye Xiwen sedang melakukan pekerjaan, tiba-tiba tekanan mengerikan seperti binatang buas langsung ditekan, tiba-tiba orang merasa ditempatkan di gua buas. Kedua prajurit di wilayah tenggara keluar untuk mati. Suara serak datang dari langit, terdengar seperti bel, dan ada perasaan penindasan terhadap binatang itu. Bayangan penginapan In Ye Xiwen berdiri di kekosongan. Dia mengenakan setelan militer, wajahnya kasar, wajahnya ditutupi bulu, matanya berwarna hijau, seperti serigala lapar, raungan, udara di seluruh jalan mendidih. Itu adalah kekuatan yang mengerikan, dan pembunuhan tanpa batas tersapu, dingin dan menggigit. Banyak orang di seluruh jalan harus pergi. Momentum semacam ini terlalu mengerikan. Ini tidak seperti pembunuhan manusia, tetapi serigala, seolah-olah mereka bertemu serigala di malam bulan purnama. Siapa orang ini? Terlalu sombong. Kamu bahkan tidak tahu bahwa dia harus berasal dari negara asing. Ini adalah serigala Qiu dari salah satu Sunan Fuxiong kita. Dia dan Dagongzi dari pemerintah utama kota kita juga memanggil kita Sunan Fuxiong, yang terbesar di kota. Murid yang paling menonjol dari keluarga Qiu dikatakan telah dikunjungi oleh enchantress serigala ketika dia masih kecil. Meskipun kemudian ditemukan, ia juga terinfeksi oleh keliaran. Sejak saat itu, keliaran itu sulit dijinakkan, tetapi dikatakan bahwa ia juga mendapat setan. Warisan keluarga tidak pernah lepas kendali. Bahkan jika usianya belum mencapai 50 tahun, ia telah menjadi pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Sunan kita. Petik 2. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa sangat disayangkan bahwa itu adalah berkah, tetapi siapa di daerah itu telah memprovokasi dia. Dikatakan bahwa ini dari beberapa daerah tenggara. Dia telah menghancurkan lengan saudaranya. Sekarang dia akan membalas dendam. Banyak orang yang gemetaran dan tidak tahan dengan pembunuhan mengerikan binatang buasnya. Tidak ada yang bisa menanggung pembunuhannya. Boom! Ledakan yang mengesankan pecah dari seluruh penginapan, dan sesosok berhamburan, dan serigala Qiu berada jauh. Apakah kamu menyakiti saudaraku? Tanya Qiu Wolf, mendengkur, mata hijau menatap Ye Xiwen, seperti serigala. Tidak, Ye Xiwen menggelengkan kepalanya,
jika ini adalah kesempatanku, dia akan mati sekarang. Ye Xiwen berkata dengan lemah, pedang itu tidak bisa membunuhnya tanpa debu, hanya menghina. Kamu akan mati. Qiu Lang berkata dengan dingin, orang merasa ngeri, berkeringat terbalik, tidak berbicara tentang lelucon, tetapi menyatakan hukuman mati seseorang, itu sangat kuat. Hanya denganmu, kamu pikir kamu ini siapa? Ye Xiwen berkata sambil mencibir, Sunan Fuxiong, potong. Ye Xiwen mencibir dingin, dan tiba-tiba membuat serigala Qiu tampak agak biru, karena aku mendapat gelar ini, tidak ada yang berani memandangnya. Aku cukup untuk mencubitmu dengan satu tangan. Napas serigala Qiu yang mengerikan menyebar, dan kunci Ye Xiwen seperti lautan, tak berujung, napas liar dan panik, seperti binatang buas menonton. Satu tangan. Mata Ye Xiwen berkilau dalam cahaya, dan dia mengenakan jubah emas di tubuhnya, dan nafas yang keras menyapu, disertai dengan atmosfer ilahi, seolah-olah hanya itu satu-satunya di dunia. Ya Tuhan, semua orang harus menyerah. Dua napas mengerikan langsung menghempas ke udara.